Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Akbar, mahasiswa HI Unmul Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai summary 5 paper yang ditunjukkan sebagai ujian tengah semester Sistem Ekonomi Indonesia di semester 2. Saya mengambil satu tema yang mewakili 5 judul paper yang saya review. Kata kunci dari summary saya adalah jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Saya akan langsung mencoba untuk memberikan poin-poin dari 5 jurnal yang saya gunakan untuk summary. Pada intinya menjelaskan bahwa World Bank atau Bank Dunia mengkategorisasi negara-negara di seluruh dunia berdasarkan kemakmuran, standar hidup, dan pendapatan menjadi 3 kategori, yaitu negara berpendapatan rendah atau lower income country, negara berpendapatan menengah yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu low middle income country dan high middle income country, dan terakhir adalah high income country atau negara berpendapatan yang tinggi. Yang menjadi tolak ukur dalam kategorisasi World Bank atau Bank Dunia ini adalah pendapatan nasional bruto per kapita, yang secara simpelnya adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode tertentu oleh suatu negara. Namun permasalahannya adalah negara-negara yang baru naik level menjadi negara berpendapatan menengah atau middle income country seringkali mengalami dilema perekonomian. Negara-negara tersebut terjebak dalam jebakan pendapatan menengah. Bagaimana cara mengatakan bahwa negara tersebut terkena middle income trap? Simpelnya adalah negara-negara yang baru naik level menjadi middle income country jika mereka tidak dapat naik level ke negara high income country atau negara berpendapatan tinggi dalam batas waktu 14 tahun, maka dikatakan bahwa negara tersebut telah terjebak dalam pendapatan menengah. Untuk itu, jurnal-jurnal yang saya summary ini pada intinya meneliti terkait variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional bruto per kapita suatu negara. Apakah variabel-variabel yang beragam dari setiap jurnal tersebut mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam middle income trap atau tidak? Variabel-variabel ini mengangkat isu ekonomi makro, yaitu bagaimana sektor-sektor ekonomi seperti UMKM, nilai tambah sektor pertanian, nilai tambah sektor jasa, dan berbagai macam sektor ekonomi di Indonesia lainnya memberikan stimulus dan sumbangsi untuk pendapatan nasional bruto. Selain itu, permasalahan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kesempatan, selain itu juga kemiskinan, juga harus dapat dicari solusinya agar tidak menghambat perekonomian suatu negara. Nah, untuk menentukan negara ini masuk mana berdasarkan hasil pendapatan nasional bruto per kapita dalam periode tertentu, jika pendapatan per kapita suatu negara bisa lebih dari $12.000 Amerika Serikat, maka negara tersebut masuk ke dalam kategori high income country atau negara berpendapatan ke atas. Jika masih berada pada angka 3.895 sampai $12.000 Amerika Serikat, negara tersebut berada pada posisi high middle income country atau pendapatan menengah tinggi. Kemudian, jika negara tersebut berada pada angka 3.895 sampai $996 Amerika Serikat, maka negara-negara ini berada pada posisi low middle income country atau negara berpendapatan menengah ke bawah.
Dan jika terakhir di bawah $996, maka negara-negara ini berada pada posisi low income country atau negara berpendapatan rendah. Lalu, apa bahayanya suatu negara terjebak dalam middle income trap? Simpelnya negara tersebut akan sulit bersaing masalah tenaga kerja dengan low income country terkait biaya buruh-buruhnya, dan sulit bersaing dengan masalah teknologi dengan negara-negara yang high income country atau negara berpendapatan ke atas. Terakhir, menurut saya dan jurnal-jurnal yang saya summary, pemerintah perlu memperhatikan semua variabel-variabel dalam sektor ekonomi dengan membuat kebijakan yang komprehensif agar kedepannya Indonesia dapat bersaing dan naik level menjadi negara high income country bersama dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.